Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin query apotek rumah sakit yuk, jangan di skip ya. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Access-nya. Kita cari, klik, lalu klik satu kali link database, beri file nama. Saya pakai database apotek rumah sakit. Setelah itu kita klik di sampingnya ini, kita pilih tempat untuk penyimpanan data. Saya pilih di dokumen, lalu oke. Klik create. Tampilannya seperti ini. Lalu klik view, design view. Yang pertama, kita akan membuat tabel obat. Lalu klik OK. Pada field name kita isi sesuai kebutuhan. Yang pertama ada ID obat, tipe datanya number, terus deskripsinya ada nomor obat. Yang kedua ada nama, tipe datanya bisa long atau short ya. Deskripsinya nama obat. Lalu ada pembuat, tipe datanya short, deskripsinya pembuat obat, ini bisa berupa PT atau apa gitu ya. Lalu ada stok, tipe datanya number, terus deskripsinya ada stok obat. Number itu karena nanti tinggal stoknya itu 38 atau berapa gitu. Terus ada TGL itu tanggal kadaluarsa, agar tidak salah gitu ya. Terus tipe datanya date, lalu deskripsinya ada tanggal kadaluarsa obat. Lalu di ID obat karena udah ada primary key-nya, kita klik save, lalu kita buat data baru create, lalu kita buat isi nama, terus number, deskripsinya ada nomor pasien, enter, lalu ada nama, tipe datanya long text, deskripsinya nama pasien, lalu ada tanggal lahir, tipe datanya date atau time, deskripsi tanggal lahir pasien. Lalu klik ID-nya, primary key, lalu save. Kita kasih nama tabelnya itu pasien. Oke. Lalu kita tambahkan satu, create, tabel design, lalu view, design view. Yang pertama ada ID transaksi, tipe datanya number, deskripsinya ada nomor transaksi, enter, lalu ada ID pasien, number juga,
lalu ada nomor pasien, enter, lalu ada ID obat, tipe data number juga, lalu ada nomor obat untuk deskripsinya, lalu ada jumlah transaksi, number, lalu untuk deskripsinya ada jumlah transaksi, setelah itu ID, primary key, lalu save. Kita kasih nama tabelnya itu transaksi, lalu oke. Setelah itu pada obat kita klik, terus view, datasheet view. Nah ini teman-teman bisa isi sesuai dengan teman-teman ya. Misalnya namanya akmosilin, ini pembuatnya PT-nya terserah, sesuaikan. Stoknya misalnya 56, kadaluarsanya saya buat agak jauh 2021 juga, tapi Desember ya. Lalu ada ID obat, terakhir ya. Terus di enter, terus kita cari yang pasien. Langkahnya seperti tadi, ini kita isi dengan sesuai keinginan kita. Misalnya ini ada namanya Rika, tanggal lahir kita bikin sebelum tahun ini gitu ya. Nah kalau misal ini lahirnya 2018, berarti anak-anak gitu, kita buat anak-anak semua aja, balita gitu ya. Sudah.
lalu kita database tool, relationship, kita blok semua, klik add, sudah muncul, lalu kita close. Setelah itu yang sama kita hubungkan, misalnya ini ada ID obat, kita hubungkan dengan yang ditransaksi itu ada ID obat, lalu create, lalu pasien ada ID pasien, create juga. Ini akan saya pindah gitu ya, kita rapikan. Jadinya seperti ini. Lalu kita pilih create, kita akan bikin query design, kita blok semua, add, lalu kita close. Kita besarkan, lalu kita di sini akan membuat yang obat, ID obat, lalu nama, membuat, stok, dan ada tanggal kadaluarsa. Lalu kita save, lalu kita kasih nama dengan data obat lengkap, lalu oke, kita klik 2 kali. Sebentar, kita coba rapikan dulu. Kita save coba ya. Masih begini. Ya benar. Oh iya, transaksi belum kita isi gitu ya. Kita isi dulu. View datasheet view. Kita cek nama, nomor pasiennya, transaksi. Nomornya terserah sesuai urutan gitu ya. ID pasien kita cek dulu 1002, 1003, 1003 gitu misalnya, 1002 gitu. Lalu ID obat 209. Jumlahnya ini terserah sesuai yang ditransaksikan gitu ya. Kita cek lagi, takutnya ada yang salah. Setelah itu coba kita klik. Oke, sudah lengkap ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.